Yang keenam, minum khamar. Dosa besar keenam yaitu minum khamar. Ayat yang berkaitan dengan khamar terdapat dalam surah Al-Baqarah 219, Al-Maidah 90-91. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Al-Baqarah 219. Ayat ini turun ketika Utbah bin Malik mengundang orang banyak untuk minum khamar, yang diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka merasa bangga ketika mabuk saat mengucapkan syair yang mencaci kaum Ansar, sehingga terjadilah kegaduhan dan pertengkaran di antara mereka, dan mereka saling memukul dengan ekor unta. Kemudian Umar bin Khattab segera melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Mohon dijelaskan kepada kami hukum tentang meminum khamar ini secara jelas dan tegas. Maka turunlah ayat ini, bahwa sesungguhnya khamar dan judi itu dan mengadu nasib adalah sebahagian dari perbuatan kotor dan perbuatan setan. Maka jauhilah hal tersebut. Maka ketika itu secara spontanitas Umar langsung memberikan jawaban, "Ya Allah, kami sekarang segera berhenti." Menurut Az-Zuhaili, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah baru pertama kali datang ke Madinah, kebiasaan orang-orang Madinah masih meminum khamar dan memakan harta dengan cara berjudi. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut. Maka turunlah ayat ini, Al-Baqarah 219. Sebahagian mereka berkata, ini berarti belum haram bagi kita, hanya saja sifatnya dosa besar. Mereka masih tetap meminum khamar. Ketika mereka minum khamar, seorang dari kaum Ansar mengimami seorang salat. Lalu dalam salatnya dia salah baca. Maka Allah menurunkan ayat berikutnya yang lebih keras dari yang pertama, yaitu An-Nisa 43. Kemudian berselang beberapa waktu turun lagi ayat yang lebih tegas lagi, menjelaskan tentang keharaman dari khamar dan judi ini, yaitu Al-Maidah 90-91. Lalu mereka secara sadar menyatakan, "Ya Tuhan, kami berhenti dari kedua hal tersebut, yaitu minum khamar dan berbuat judi." Dari uraian asbabun nuzul di atas memberikan penjelasan bahwa pengharaman khamar melalui 4 tahap yang mempunyai hikmah tersendiri, dan strategi ini ternyata berhasil dalam mendidik masyarakat ketika itu. Andai kata langsung diberikan jawaban, "Jangan kalian minum khamar," tentunya akan mereka jawab, "Untuk sementara kami masih berat untuk meninggalkan minum khamar." Oleh karena itu, ayat ini turun secara bertahap dan mengharamkan dalam 4 bentuk pencegahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jalan keluar bagi mereka untuk menghentikan kebiasaan minum khamar dan menghentikan orang banyak dari penyakit yang akut ini. Wabah Az-Zuhaili menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak ada 7 mudarat yang ditimbulkan bagi para peminum khamar ini, yaitu merusak kesehatan, akal, harta benda, masyarakat, akhlak, kepentingan umum, dan merusak agama. Yang pertama, merusak kesehatan. Orang yang terbiasa minum khamar akan merusak jaringan saraf seluruh anggota badan, mengurangi nafsu makan, mata menjadi merah, perut jadi buncit karena usus menjadi melar, ginjal rusak,
muncul penyakit TBC, cepat menjadi tua, dan melemahkan nafsu seks. Yang kedua, merusak akal. Akan melemahkan sel-sel saraf otak, sehingga menjadi lemah, tidak bisa berpikir secara wajar dan rasional. Akal, pikiran, dan intelektualnya tidak dapat berfungsi dengan baik, yang pada ujungnya akan mendatangkan penyakit gila. Yang ketiga, merusak harta benda. Orang yang terbiasa dengan meminum khamar akan menghabiskan harta benda mereka, bahkan apapun yang dimiliki akan habis dijual untuk pemuasan hawa nafsunya demi untuk meminum khamar. Yang keempat, merusak masyarakat. Akan terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara para pemabuk dengan masyarakat yang lain dan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Bahkan dengan pertengkaran dan kegaduhan ini akan menimbulkan tindakan kriminal antara mereka, para pemabuk, dan orang lain, seperti saling memukul, berkelahi, bahkan pada ujungnya akan saling membunuh. Yang kelima, merusak akhlak. Para pemabuk akan berubah perilaku dan akhlaknya. Secara tidak sadar akan melawan kepada orang tua, memusuhi orang lain, sering mencari kesalahan orang lain, sering mencaci, memfitnah. Bahkan pada ujungnya akan mudah melakukan perselingkuhan dan perzinahan, serta pembunuhan. Yang keenam, merusak negara. Para intel sering berhasil mendapatkan informasi rahasia-rahasia negara karena mempergunakan jalur para peminum khamar ini sebagai umpan dan pancingan. Ketika mereka mabuk, maka segala informasi akan keluar dengan sendirinya. Yang ketujuh, merusak agama. Jelas bagi para pecandu minum khamar tidak akan dapat melaksanakan ibadahnya secara baik. Meninggalkan salat 5 waktu akan menjauhkan diri untuk berzikir kepada Allah dan kewajiban agama yang lain, karena para pemabuk di benak mereka tidak ada lain kecuali ingin minum mengikuti hawa nafsunya. Dengan keadaan tersebut akan menjadi lemah fisiknya, menurun semangat hidupnya, malas, dan tidak ada inisiatif apalagi kreatif dalam menghadapi persoalan hidupnya. Yang ketujuh, judi dan mengadu nasib dengan undian. Dosa besar yang ketujuh yaitu judi dan mengadu nasib dengan undian. Ayat yang berkaitan dengan judi selain ayat tersebut di atas adalah surah Al-Maidah 90-91. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa khamar, judi, dan mengadu nasib dengan undian termasuk perilaku kotor dan sebahagian perbuatan setan. Dari itu jauhilah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Al-Maidah 90-91. Keadaan judi pada masa jahiliyah seperti tercantum dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut. Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk al-maisir, yaitu al-mukhtarah dan at-tajzi'ah.
dalam bentuk al-mukhtarah, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Jika ia senang dengan wanita itu, dia akan mengawininya. Namun jika tidak, ia dijadikan budak atau gundi. Cara-cara seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sedang bentuk tajziah seperti dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Kartu yang diberi nama dengan Al-Azlam atau Al-Aqlam berjumlah 10 buah. Al-Faz berisi 1 bagian, At-Ta'am 2 bagian, Ar-Rakib 3 bagian, Al-Halis 4 bagian, An-Nafis 5 bagian, Al-Musbil 6 bagian, dan Al-Mu'alli berisi 7 bagian yang merupakan bagian terbanyak. Adapun kartu As-Safih dan kartu Al-Manih dan Al-Waqat merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu tersebut adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong dan diserahkan kepada seorang yang dapat dipercaya. Kemudian kartu itu dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu. Mereka yang mendapatkan kartu kosong yaitu 3 orang seusai dengan jumlah kartu kosong dinyatakan pihak yang kalah, dan merekalah yang harus membayar unta tersebut. Mereka yang menang sedikit pun tidak mengambil daging unta dari hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan suku dan kabilah mereka masing-masing. Di samping itu mereka mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut kabilah mereka. Tindakan mereka ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekcokan, bahkan saling membunuh dan peperangan. Itulah sejarah singkat dari praktik judi atau al-maisir di zaman jahiliyah. Memang jika dianalisis bahwa judi ini ada manfaatnya, yaitu mereka dapat membagi-bagikan hartanya kepada kaum tidak mampu, namun mudaratnya lebih banyak. Karena ejekan dan hinaan terhadap kabilah atau kaum menimbulkan perselisihan, percekcokan, yang pada gilirannya menimbulkan pertumpahan darah, saling membunuh dan peperangan. Praktek judi pada zaman modern ini banyak sekali bentuknya, antara lain dilokalisir dalam tempat di mana para pemain bebas main judi dalam berbagai bentuk permainannya, seperti main kartu, domino, atau meramal skor pertandingan bola, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Praktek judi pada dalam ayat tersebut di atas yang menjadi pokok bahasan terlihat tidak hanya tentang judi, tapi paling